di wilayah Sukamenak. Nah, di sini juga saya akan mewawancarai bukan salah satu ya, owner dari perusahaan yang bergerak dalam bidang furniture. Nah, langsung aja saya di sini ada bersama Ah Haji ya, Ah Haji Agung ya, Ah Haji Agung. Ya, Eh, Punten pisan nih, saya mengganggu waktunya nih ke sini nih. Nah, saya juga di sini ada salah satu yang namanya tugas kuliah nih, Pak Haji. ya, Nah, makanya di sini saya juga mau minta mau minta sedikitnya sharing ya. Nah, salah satunya juga di sini saya mau nanya ini nih, Pak Haji. Awal mula merintis perusahaan ini seperti apa ini? oh iya. Lamun bicara awal mula, bisnis ini emang tidak mudah. Ya, kalau kita punya uang besar, Ya. mungkin bisa kita langsung buka bisnis furniture seperti ini. Oke. Karena kan jumlah rupiahnya juga bukan 100-200 perak, jumlah rupiahnya besar. Betul. Nah, awal utama adalah kami dari nol. Saya dari nol. Jadi emang tidak perlu modal besar sebenarnya. Awalnya kami sebagai sales marketing dulu di furniture selama 4 tahun. Pertama di perusahaan besar, saya tidak bisa sebutin, Oke. perusahaan furniture dalam bidang perlemarian dan sama barang-barang impor, Oke. termasuk barang meja makan, yang impor lah. Jadi yang dari Gitu. barang-barang cungko ya datang ke sini waktu tahun kurang lebih 2008-an lah mulai impor. Nah, saya jadi seorang sales marketing selama 2 tahun. Terus selama 2 tahun ya kami kan kenal banyak relasi. Oke. Toko-toko ya kan, banyak rekan lah kenal seorang sales ya kan. Nah, terus tahun ketiga saya kerja di satu perusahaan perusahaan Spring Bed. Saya tidak bisa sebut ya. Selama 2 tahun, alhamdulillah termasuk perusahaan terkenal juga yang di Bandung lah ya, di Bandung dan menurut saya mah di Indonesia, cuman saya tidak bisa nyebutin. Alhamdulillah juga ya kami belajar irit, dapat komisi, gaji segala kami kumpulkan ya dalam jangka tahun kelima karena saya berpikir tidak selamanya saya menjadi seorang sales. Betul. Nah, kenapa bisa bergerak di dalam bidang furniture ini? Pada tahun ketiga saya bermimpi untuk menjadi pemilik toko. Itu pada Cerita. tahun berapa itu? Kurang Mulai lebih merintisnya saya mulai merintis pada tahun 2008. Oh, 2000. Ya, punya toko mebel ya, maksudnya merintis punya toko mebel 2008. Ya, saya ngumpulin, alhamdulillah ada rezeki akhirnya bisalah punya toko. Dan dasarnya kita tidak punya apa-apa, sudah itu kita ngebangun toko kita nggak punya apa-apa, tapi karena ya tadi seorang marketing karena banyak relasi, banyak yang orang percaya tanpa modal, akhirnya rekan-rekan kami ngebantu untuk display barang. Oke. Nah, display barang ceritanya. Akhirnya ya percaya alhamdulillah ya seperti ini. Gitu kan seperti itu. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dengan kondisi sekarang, bisa dibilang kan ada juga dengan kondisi sekarang, dengan adanya COVID ini, apakah ada semacam penurunan atau enggak segi plus minusnya gitu? Nah, lanjut untuk antisipasinya sendiri seperti apa itu, Pak? Kalau dalam bergerak bidang ini kan barang sekuler ya, atau ya sekunder ya, mohon maaf kalau sekuler yang tiap hari kita makan, ini barang sekunder, jadi barang yang sebenarnya tidak terlalu perlu tapi perlu gitu ya, jadi tidak kebutuhan makan yang seperti kita beli beras atau apa, efeknya udah pasti berkurang. Kenapa alasannya? Karena kekurangan itu kan sebagian pabrik banyak yang ditutup dan gaji mungkin ada yang disetengahin atau ada yang dirumahkan dulu, sehingga kan otomatis buat daya belinya berkurang. Oh iya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana kalau seandainya apa inovasinya? Kalau kita mebel, kita repot inovasinya. Kita masang iklan di mana-mana, ya kan, misalnya ya butuh biaya. Terus yang kedua sekarang udah ada lewat ianya Ya. apa namanya teh
online gitu ya. Nah, kita tidak mungkin bisa bersaing karena kalau mebel kan kita ngirim harus pakai mobil. Ongkos kalau ternyata misalnya di Cimahi, ya kita repot ngirim ke Cimahi, akhirnya kosnya nggak bakal ketemu. Betul, betul. Akhirnya kita berusaha ya berjalan aja Oh, iya. dengan ya. Tapi ya alhamdulillah ada. Oke. Tidak bisa bertahan pun udah alhamdulillah. Kurang lebih seperti untuk sekarang mah seperti itu. Oke. Pak Ade, jadi bisa Oke. bertahan udah alhamdulillah, bisa gaji karyawan udah alhamdulillah. Oh, Gitu, Pak seperti Ade. itu mungkin ya. Iya. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa saya di sini. Mhm. Nah, selebihnya terima kasih banyak. Ya, Pak Ade, siap. Udah bergabung dan udah Sama-sama. membantu dalam studi saya di sini. Siap, Ya, Pak Ade. oke. Heeh. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di sini. Saya di Sukamenak. Dan kita ke wawancara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewawancarai salah satu yang punya perusahaan. Nah, siapakah dia? Kita langsung bincang-bincang. Oke, halo, namanya siapa? Chef Kahit Pamana. Nah, oke, Pak Asep. Di sini sedikitnya saya ingin tahu apa namanya alur cerita nih. Kalau alur cerita punya perusahaan seperti ini, gimana sih awal mulanya punya perusahaan kayak gini? Ya paling saya ngelihat dari orang lain ya perkembangan dari pertama kita pengen membuka usaha ya kita harus punya sedikit modal lah. Paling Saya mau nanya kayak gini, ini usaha seperti ini di awal mulanya kalau enggak berdirinya dari tahun kapan? saya berdiri toko ini tahun 2008 ya. Sampai sekarang mungkin ya masih. Ya mungkin tapi ya jatuh bangun lah. Oh gitu. Ada hal-hal lain mungkin yang bisa jadi semacam pelajaran buat kita semua. Ya mungkin kita harus lebih giat lagi untuk Untung ya. Ya. Mungkin dalam segi penjualan kalau enggak segi bersaing mungkin ya. ya Bersaingnya tapi mungkin ya. dalam harga kita harus positif lah minimal kita harus dalam bawah dulu kita jangan langsung ke atas ya kita tidak jatuh bangun lagi kan. Oke. Nah, Ya. untuk ini nih mau nanya juga. Sebelum usaha ini apa sih yang digeluti sebelumnya? Saya paling kerja dari dulu Oh, Ya. karyawan ya. karyawan mebel Oh, ya. dan sekarang mungkin bisa membuktikan Ya. karyawan juga bisa bahwa karyawan juga bisa jadi seorang direktur mungkin ya. Ya bisa Oke, tapi oke. kita harus bermotivasi tinggi lah. Oke. Nah, selanjutnya untuk menghadapi nih sekarang kan lagi musim bisa dibilang COVID-19. Nah, antisipasinya kalau enggak inovasinya itu seperti apa? Supaya bisa dibilang dalam perusahaan itu enggak ya intinya bagus lah buat kedepannya seperti apa itu. Ya paling kita ngejualnya paling jangan terlalu tinggi lah biar kita bisa Mungkin lebih mengarahkan ke perputaran yang cepat ya mungkin ya. ya mungkin itu. Oke. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih banyak. Oh ya Bapak, ya sudah Sama-sama. membantu saya ya dalam wawancara ini. Terima kasih banyak. ya Nah, terima kasih banyak. Sekarang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya akan mewawancarai pemilik toko nih, pemilik toko Bu Haji. Nah, Bu Haji siapa Bu Haji? Punten. Bu Haji Nia. Nah, Bu Haji Nia ya. Kali ini saya juga akan minta semacam suruh menjawab pertanyaan dari saya. Salah satu mohon Haji itu sekolah dia abdi teh makanya dongkap ka dia teh abdi teh mau menanyakan sesuatu nih Bu Haji. Awal usahanya nih Teh Haji awal usahanya itu di tahun berapa Teh Haji? Benar. Awal usaha udah cukup lumayan lama ya.
Dari saya punya anak yang kedua 2004 atau 2005-an lah. Oh gitu. Heeh. Awal merintisnya mungkin bisa lebih dijelaskan seperti apa? Awal merintisnya dulu saya dari berdiri ini dari nol, Dari nol ya. bisa dibilang nggak ada modal sama sekali. Cuman modal dengkul, modal kemauan itu aja. Oh gitu, oke. Alhamdulillah banyak support dari keluarga, Oh, kerabat aja itu. Oke. Terus ada yang sedikit ya, yang ngasih modal gitu. Itu aja sih. Gimana sih bisa bisa sampai sukses seperti ini, Bu Haji? Kalau dibilang sukses ya ikutin alur aja ya, ikut sambil berjalan aja. Betul, betul, betul. Kalau dibilang sukses mah itu mah gimana orang menilainya Oke, gitu ya. Sebenarnya sih kembali lagi ke kitanya, harus semangat aja intinya mah. Heeh. Oke. Harus ada kemauan. Kalau saya kan banyak anak, Iya. jadi memang harus benar-benar semangat gitu, Oh, kulinya. Nah, sebelum ini nih, Teh Haji ya, sebelum ini bergerak di usaha apa? Kalau enggak seperti apa nih? Sebelumnya. Sebelumnya. Kalau sebelumnya dulu sih ya pengalaman saya aja ini ya, itu jadi curhat ya. Betul, nggak apa-apa. Cuman seorang SPG aja. Oke. Nah, dia mengikuti jalan. Terus saya akhirnya menikah sama Pak Haji. Pak Haji kerjanya di bidang furniture. Nah, kebetulan saya ada tempat juga. Nyambung juga mungkin ya. Nyambung sama Pak Haji, jadinya kita berdua suami istri ngobrol apa gitu ya, usaha apa. Nah, akhirnya lah berdirilah ini toko mebel ini gitu. Oh. Nah, ditambah dengan sekarang ya, dengan adanya COVID seperti ini, itu kan pasti ada dalam segi plus minusnya. Ya, betul. Terus yang kedua juga bisa dibilang gimana sih inovasinya supaya bisa dibilang nggak seperti ini terus gitu. Inovasinya Dalam segi penjualan ya. mungkin ya. Memang semuanya tahu ya, karena selama pandemi ini semuanya kena dampaknya ya. Betul. Tapi kita harus lebih semangat lagi. Meskipun lagi pandemi gini, jualan harus tetap semangat. Oke. Tapi di samping itu juga ya kita harus mengikuti protokol aja, Oke. gitu aja. Oke. Ya, Lebih waspada lagi aja lebih waspada. untuk Oke. kesehatan kalau ke situ mahnya ya. Tapi terakhir nih yang mau saya tanyain, ada nggak trik-triknya seperti apa itu trik-triknya buat menghadapi COVID ini bisa dibilang biar lebih stabil lagi dalam segi penjualannya? Kalau triknya sih kalau sementara lihat dari pemasaran aja ya. Dari pemasaran ya. Dari pemasaran kan selama ini selama pandemi penjualan agak berkurang ya. Berkurang. Nah, dari segi berjualan kita harus pintar-pintar juga ya. Oke. Yang penting kita ada lebih sedikit kita ambil aja. Yang penting Oke. berjalan lancar aja. Oke, mungkin Makan gitu. tapi mungkin tambahan dari saya juga mungkin bisa juga dengan cara kita masuk ke link, kalau enggak kita main online juga mungkin ya, bisa juga ya. Untuk itu untuk ke online bisa juga, cuman sih kalau saya pribadi belum sih, cuman online biasalah di SW biasa gitu aja lah. Kalau online seperti itu kami belum. Oh belum, oke. Ya oke. Terima kasih ya Bu Haji atas pemaparannya. Sehat selalu. Iya. Terima kasih banyak. Nah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.